مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأممي. يا نفس لا تقنتين من زلة عظمت سن الكبائر في الغفران كالأمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة من يد الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النسوح وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bibarakatihi wa bikum fid daraini amin. Qala al-imamu Ali radhiyallahu anhu thalathun yazidna fil hifdhi wa yudhibna al-bulgham as-siwak was-sawmu wa qira'atul Qur'an. Tulis berkata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Salasun, ada 3 perkara. Yazidna fil hifdhi, yang bisa menambahkan hafalan. Wa yudhibnal bulgham, dan menghilangkan reak lendir di tenggorokan. Apa itu? Yang pertama as-siwak, adalah memakai siwak. Yang kedua as-shaum, berpuasa. Yang ketiga wa qiraatul Quran. Nah, inilah amalan kita para santri, para pelajar ya. Yang satu jangan kasih Muhammad ya.
nggak boleh minum itu. Itu boleh. Nah, lanjut lagi ya. Nah, inilah amalan santri, ya, biar kita cerdas, mudah menghafal, ya. Karena penyakit orang tuh apa? Suka lupa, ya. Nah, ini cara biar nambah hafalan yang pertama adalah memakai siwak, ya. Nah, yang kedua tuh puasa. Makanya orang-orang dulu ngajarin kita kalau lagi belajar jangan lupa puasa Senin Kemis, ya. Puasa Senin Kemis. Kalau kita pengen pintar, hafalan kuat, nggak suka lupa, jangan lupa puasa Senin Kemis, ya. Maka yang tadinya sunnah puasa jadi wajib kapan? Kalau dalam dunia pendidikan gitu, ya. Jadi buat yang masih muda-muda nih, yang lagi belajar, lagi hafal, tuh jangan tinggalkan puasa, yang mobil khususnya puasa Senin Kamis, ya, gitu. Karena bisa menambahkan hafalan. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, tuh ya, wirid, ya, baca Al-Quran. Nah, inilah yang saya ajarin buat santri-santri di Markazul Lugha mobil khususnya, ya. Baca Quran, puasa, pakai siwak dan sebagainya. Itu bisa menambahkan hafalan kita. Lalu yang selanjutnya, qala Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qiraatul Fatihah akhiral majlis adatu ahli Yaman. Tulis kata Habib Abdullah Imam Haddad, membaca Al-Fatihah di akhir majlis merupakan kebiasaan penduduk Yaman, ya. Jadi kalau penduduk Yaman, orang-orang Yaman itu kebiasaannya setelah majlis membaca suratul. Jadi ini yang kita amalkan, ya. Selesai ngaji nih, udah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah, baca Fatihah. Selesai baru baca ya Rabbana dan sebagainya, itu, ya. Wa ra'a ba'duhum, dan salah seorang dari mereka melihat atau bermimpi annal qiyamata qamat, bahwasanya hari kiamat sudah terjadi. Wa sami'a munadiyan yunadi, kemudian dia mendengar seorang penyeru sedang berseru. Apa seruannya? Kumu ya ahlal Fatihah, ya, berdirilah kalian wahai ahlal Fatihah. Tuh, ya. Jadi ada gelarnya ahlul Fatihah, ya. Faqama ahlul Yaman, maka ketika diseru sama seseorang yang menyeru, ya, kumu ayya ahlal Fatihah, faqama ahlul Yaman, maka orang-orang Yaman berdiri. Tuh. Ini kebiasaan orang-orang Yaman yang perlu kita tiru, ya. Karena kebiasaan suatu kaum kalau bagus tiru boleh, ya. Orang Indonesia ame Arab. Di Arab kalau orang umumnya salaman aja, kadang mu'anakoh. Indonesia masya Allah adabnya luar biasa. Salaman kayak bolak-balik, salaman kayak nunduk. Tiru boleh, tiru, ya. Min adati ahlil Indonesia, itu, ya. Makanya kebiasaan baik harus ditiru dan disebarkan. Dan kalau ente pengen dapat kebiasaan baik, ya, safir sajid iwadan amman tufarikuhu fansab fa inna lazizal aishi fin nasabi, kata Imam Syafi'i. Safir, pergilah kalian bermusafir, tajid iwadan amman tufarikuhu, kalian akan mendapatkan apa yang kalian tinggalkan. Kita tinggalkan keluarga kita, tinggalkan anak istri kita, tinggalkan teman-teman kita. Kita pergi jauh ke Mesir, kita pergi jauh ke Suriah, ke Syam dan sebagainya. Insya Allah kita dapat apa yang kita tinggalkan. Nah itu, ya, ilmu yang kita nggak dapat di sini, dapat di sono, ya. Makanya kebiasaan-kebiasaan orang-orang Madinah itu berbeda dengan kebiasaan orang-orang Mekah. Ketika hari raya, Nabi kita Muhammad SAW melihat orang-orang Madinah pada joget-joget di masjid, sedang nari-nari di masjid. Ya, kalau ente pengen lihat tarian-tariannya, ya mungkin kayak tarian-tarian orang-orang Yaman gitu. Tapi bahkan ada dalam riwayat memegang senjata. Ya, lantas Sayyidah Aisyah, orang Mekah asli, ya, anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, komentar, wahai Rasulullah,
Bukankah mereka sedang berjoget-joget di masjid? Apa Rasul katakan? Biarkanlah mereka, ini hari raya tuh. Ya. Jadi boleh nggak di masjid joget-joget? Boleh nggak? Boleh. Cuman ya bukan tempat joget-joget. Boleh joget-joget, cuman bukan tempat apa? Jogetnya juga bukan joget sembarangan. Ya. Ini gerakan atau tarian yang masih dalam kategori syariat. Ya. Kan ada orang sekarang joget-joget yang bukan kategori syariat, ya joget-joget, maaf ya joget-joget dangdut tuh. Pinggulnya ngebor, ngecor, apalagi ngaci, nembok. Itu kan nggak beres, itu goyangan bisa menimbulkan Tapi kalau bisa acara rohani ya, mau di Solo, mau di Tanggul, mau di mana aja, pasti malamnya mereka tuh tari-tari zapin dulu tuh, ya lari itu. Ya. Iya, itu kayak begitulah kurang lebih gitu. Ya. Bukannya nggak boleh itu, cuman bukan dijadikan kebiasaan tuh ya. Jangan rutin banget tiap minggu joget tiap minggu ya. Salah ya. Yang rutin pengajian, ilmu, zikir rutin nggak apa-apa. Nah kalau tarian mah nggak usah rutin. Makanya aneh sekarang orang hiburan tuh rutin seminggu sekali main gambus. Ya. Kita bikin pengajian, isinya gambus seminggu 3 kali, ngaji sekali. Kan salah. Kebalik harusnya ngaji 3 kali, gambus setahun sekali dah. Paling cepat juga sebulan sekali, hiburan namanya gitu. Ya. Jadi namanya hiburan porsinya jangan banyak. Ntar anyep tuh hiburan banyak-banyak kita. Main futsal tiap hari, tiap malam main futsal. Main futsal sesekali, seminggu sekali futsal tuh masih wajar ya kan. Ini futsal seminggu 2 kali, 3 kali, anyep kita. Jadi kita mau jadi atlet futsal kali, silakan tiap hari. Lagi kita bukan atlet futsal. Ya. Kemana olahraga kita? Olahraga kita nyapu lantai itu olahraga juga. Naik tangga, turun tangga itu olahraga juga. Ya. Kalau mungkin kalau anak-anak mujahidin sholat ke masjid juga olahraga juga gitu. Nah, jadi kembali lagi kebiasaan baik ya, kalau memang baik tiru. Nah, syaratnya apa tadi? Pergi dah kita. Oh di sini nggak ketemu gitu. Kalau di sini ya begini-begini lagi gitu. Coba kalau kita keluar, ternyata di luar biasa saat. Ya. Di sono ada orang luar biasa, kebiasaan mereka tuh ngafal Quran tuh pakai lembaran, pakai lauh, pakai kayu, diukir sama mereka. Tuh. Jadi ngafal Quran bukan pakai mushaf, pakai lembaran kayu. Ada singkit namanya tuh. Itu hafal Quran jago-jago. Pokoknya kalau orang-orang singkit itu hafalannya apaan aja, hafalan apa aja. Mau nahunya, mau sorobnya, alfiyahnya, balagohnya, jauhar maknunnya, semua hatta Quran hadisnya hafalan cakep. Nah, kalau ente pengen motivasi semangat untuk ngapal, pergi ke sana gitu. Kalau di sini kita ya ngapal amsilah cakep banget udah. Hafal apaan? Amsilah enggak. Gua hafal loh amsilah. Udah bangga banget ya. Ya kesingkit ente, ngapal amsilah ditai-taiin ente. Sayur ente. Kentang. Ya. Kita nih jago kandang, orang yang jago kandang ngerasa paling hebat. Coba main keluar kali-kali. Ya, safir. Tuh. Kalau ente ngerasa paling hebat di sini, pergi keluar. Lihat bagaimana orang di luar di sana. Kita ngerasa berat, ya Allah Ustadz, berat banget Ustadz. Saya baru 2 hari kan megang HP aja berat banget kayaknya nih. Baru 2 hari. Lu baru masih syukur masih ada waktu seminggu sekali megang HP. Ada yang nggak punya HP. Ya. Ada pesantren bukan nggak megang HP, nggak boleh ngomong. Illa dzikrullah, kecuali zikir sami Allah. Wala yakul, nggak boleh makan kecuali hasil tanaman sendiri. Apa tanamannya? Ya ubi, ya kentang, ya singkong. Nggak boleh makan chicken, nggak boleh. Nah kita enak banget makan pakai telur. Ya. Telurnya gurih banget. Roykonya sebungkus. Tuh besok bego tuh dia tuh. Generasi mecin. Gimana mau pintar kita? Masak roykonya banyak banget. Sampai asin banget, sampai gurih banget. Nggak bakal pinter. Maka tadi kudu puasa. Ya, jelas paham? Kudu puasa HP. Kenapa? Fokus kita udah kebanyakan. Ya, grup ada 100. Tuh yang aktif tuh. Ada grup MI. Grup MI kelas A, grup MI tongkrongan, grup MI futsal, grup MI bikin kado buat buat kawinan. Itu baru grup MI doang tuh. Belum grup SMP reuni.
Grup SMP reuni pengajian, grup SMP futsal, belum grup SMA, ya tuh, belum grup kuliah, lagi grup tugas kuliah, grup skripsi, grup dosen pembimbing, itu grup banyak mah grup mulu itu. Coba ente rasain sekarang nggak pegang HP, tenang nggak hati? Tenang tuh, ya. Orang dia akan marah sama kita kalau dia tahu kita megang HP tapi kita nggak balas, orang marah. Nah, kita nggak megang HP, ya. Jelas. Tuh, makanya kalau mau pinter, ya, tuh tinggalin kesibukan kita. Baru mau baca buku, ya WA masuk, balas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya WA lagi, balas. Lah kapan pinternya kita? Betul. Ya. Steve Jobs aja yang punya Apple, yang bikin Apple, anaknya nggak dikasih main HP, ya gitu. Jelas paham? Nah maka bagaimana caranya kita sekarang kembali ke masa dulu lagi, tidak menggunakan handphone kecuali penting, kecuali perlu. Tuh, ya. Nah jadi kebiasaan ya, kebiasaan. Yang ke-17 kan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Dahulu Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu idza kharaja lid-daras, kalau keluar untuk suatu pelajaran atau untuk belajar ilmu, liyaqra ala syaikh, dan untuk membaca di hadapan gurunya, yatasaddaq anhu fit thariq bima tayassar, ia akan senantiasa bersedekah di jalanan dengan apa yang ringan baginya. Tuh kebiasaan Imam Nawawi kalau pengen ngaji, beliau bawa duit sering seadanya, sedekah di tengah jalan. Kenapa kau sedekah dulu sebelum ngaji? Karena beliau berdoa, Allahumma astur anni aiba muallimi. Ya Allah, tutupin ya kepada saya aib kekurangan guru saya. Jadi Imam An-Nawawi minta, ya Allah, jangan sampai nampak di mata saya kekurangan guru saya. Hatta la taqwa aini, sampai itu kekurangan jangan sampai kelihatan ame mata saya. Ya. Jangan sampai mata saya lahu ala ma'naqisah, melihatnya dalam keadaan kurang, ya. Wala yuballighni dzalika anhu ahad, dan jangan sampai ada yang menyampaikan kepada saya tentang kejelekan guru saya seorang pun. Tuh, ya. Jadi doanya Allahumma astur anni aiba muallimi, ya Allah, tutupin aib kekurangan guru saya. Dalam riwayat yang lain, kaila tadhab barakatuhu anni, agar enggak hilang berkahnya dari saya. Tuh. Ini berkenaan masalah guru ya. Kita sebagaimana biasa saya ingetin, kita kudu baik sangka, husnudzon yang kuat ame guru ya. Karena kunci keberhasilan kita adalah husnudzon ya. Sekarang saya mau tanya, kita sama orang tua pernah nggak suudzon? Ya, bukan pernah lagi, sering ya. Apa yang orang tua kita suruh kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita mau. Apa yang kita mau kadang-kadang bertentangan dengan apa yang orang tua suruh. Orang tua maunya kita kerja, kita maunya ini misalnya, atau enggak orang tua maunya kita ngaji, kita maunya kerja. Nah, bertentangan tuh. Ya. Lihat orang tua kita. Orang tua kita siapa? Orang soleh kah? Orang alim kah? Ahli ilmu kah? Kalau seandainya mereka orang soleh, orang alim, ya husnuzon sama orang tua kita. Kita sebagai anak kadang pengen nyantren, orang tua kita ustadz nih, kata orang tua kita udah nggak usah nyantren, Hamdi, tuh. Ya, nggak usah nyantren, Hamdi sini aja. Ini yang ngomong siapa nih? Orang tua kita. Siapa orang tua kita? Ustadz. Orang tua kita yang larang kita nyantren, bukan berarti orang tua kita nggak pengen kita jadi orang soleh, bukan. Kita lihat orang tua kita siapa? Orang alim bukan? Kalau orang alim, sami'na wa ata'na, baik sangka, karena di balik larangannya nyantren bukan pengennya anak jadi orang yang bandel, bukan, tapi orang tua sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik menurut ilmunya orang tua. Sama guru begitu juga. Ketika gurunya nyuruh sesuatu yang mungkin di pandangan kita, aduh, Ustaz ngeberatin aneh aja nih, bikin capek aneh aja. Nah, ini adalah suatu kebodohan. Kalau gurunya alim, gurunya cerdas, nyuruh apapun, sekecil apapun pasti ada tujuannya. Ya, pasti apa? Ada tujuannya. Maka saya bilang perkuat baik sangka kita sama guru kita. Dan Imam Nawawi, cara beliau, ya ini beliau nih ya,
nyontoin sama kita agar terjaga pandangan yang baik sama guru, enggak berkurang tuh kecintaannya sama guru, enggak suguhan sama guru, beliau sedekah kalau mau ngaji tuh. Ya. Agar apa ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan ya Allah Engkau tutupin aib kekurangan guru saya tuh. Bahkan kalau orang yang cinta udah enggak ada aib lagi. Orang kalau cinta sama orang udah enggak ada aib lagi. Bahkan kekurangannya pun bahkan dicintai oleh orang yang mencintai tersebut tuh. Nah, jadi kalau kita pengen berkah ilmu kita amalkan prinsipnya Imam An-Nawawi. Sedekah di tengah jalan sebelum ngaji, minta sama Allah, ya Allah jangan rubah pandangan saya sama guru saya. Tuh ya. Makanya saya katakan teman-teman di sini akan diuji sama Allah. Apa ujiannya masing-masing, beda-beda. Ya. Saya katakan saya ngaji dari dulu sampai sekarang nggak pernah yang namanya guru itu berubah. Pandangan namanya guru ya guru tetap guru. Ya. Bahkan bisa dikatakan, aneh pernah diomelin namanya guru, sampai aneh nangis-nangis. Ya. Bukan ngomel lagi nih udah. Ya. Ditegur pernah, dinomelin pernah, semua pernah. Tapi aneh nggak pernah mundur sedikit pun dari guru. Dan aneh menganggap semua adalah hadiah dari Allah buat aneh. Mungkin kenapa aneh ditegur sama guru, diomelin sama guru, karena aneh udah kebangetan. Ketika orang udah kebangetan nggak mungkin nggak ditegur. Dan tegur adalah tandanya sayang. Ya, jelas. Ente jadi guru nih, punya murid 10. Ada yang bandel, ente getok, wajar gak digetok? Kenapa digetok? Karena bandel. Mungkin nggak orang rajin digetok? Mungkin nggak orang benar digetok? Mungkin nggak orang baik digetok? Orang baik banget, belajarnya rajin, PR dikerjain, taat sama guru, dikemplang sama gurunya. Ada gak guru begitu? Guru kamplang namanya itu. Kita kalau ditegur pasti ada yang salah sama kita. Makanya jangan melulu mikirin maunya kita, jangan melulu mikirin hasrat kita. Kadang kan kita begitu. Hidup ini kita kadang selalu mikirin kita dan kita. Kita nggak mikirin bagaimana orang tua kita. Kita nggak pikirin bagaimana adik kita, abang kita, semua teman-teman kita, orang-orang yang dekat sama kita. Kita mikirin diri kita mulu. Nah, orang yang mikirin dirinya mulu, jangan pernah harap bisa selamat di dunia. Paham? Saya ini anak pertama. Ya, anak pertama tanggungannya berat. Orang tua saya meninggal, adik-adik saya yang nanggung. Ya. Maka jangan dibilang, wah, Ustadz kayak nggak mikirin adik-adiknya, enak aja. Ini udah kita persiapin ini. Saya anak pertama begitu. Nah biasanya nih anak kedua, anak ketiga, yang lain-lainnya nggak mikirin yang kayak pertama. Tuh. Ente anak-anak pertama nih, anak yang ngerasa anak pertama, ya belajar, ya belajar yang sungguh-sungguh. Karena ente nanti yang akan jadi tumpuan adik-adik ente. Tuh, hidup tuh begitu. Maka biasa anak-anak yang bontot itu nggak ada pikirannya. Kenapa nggak ada pikirannya? Karena ngerasa nggak berat hidupnya. Gitu. Beda jauh ya. Jauh ya. Saya punya duit, kira-kira saya pakai buat apa? Saya lebih senang nih duit saya pakai buat kepentingan umum, bukan kepentingan saya gitu ya. Kalau kepentingan saya nih motor saya ganti NMAX tuh, bisa saya ganti NMAX, apa susahnya? Sama aja Mebit, harganya beda berapa juta paling ya. Ganti nggak motor saya? Enggak. Saya bisa aja pakai duit saya buat modif motor. Itu ban Mebit saya bisa jadi 4 tuh batnya. Knalpotnya saya ganti racing bisa aja. Minimal kasih skotlet, lampu-lampu bisa gak? Enggak, saya rubah-rubah. Ya. Karena bukan itu tujuan kita hidup. Ya. Dan juga tujuan kita hidup bukan buat jalan-jalan, bukan. Saban gajian jalan sono, saban gajian jalan sini, saban gajian jalan sono. Emang Allah ciptakan kita untuk itu? Enggak. Boleh jalan-jalan silakan. Kan bukan untuk itu kita hidup. Gitu. Apalagi duit buat apa lagi duit? Buat beli baju merek ya mau jual lagi. Ya. Ini outfit saya nih, ini dibagi. Ini outfitnya dibagi. Cincin dibagi. Jam dibagi. Sampai sarung nih tuh sarung. Ya, biar KTBHS nih sarung. Ya. Dibagi juga. Insya Allah. Kenapa saya nggak mikirin baju? Yang saya pikirin kalau bisa orang yang saya beliin baju.
Kalau kita mikirin orang lain, ntar Allah yang mikirin kita, begitu. Ya. Jangan mikirin kita lagi itu. Ya. Paham? Jelas? Nah kembali lagi ya. Jadi kita kudu baik sangka, mobil sampai guru kita itu ya. Ada orang gini, orang undang ustadz ke pengajian, datangnya telat. Ya. Kadang-kadang pengurus gitu ya. Gimana susah telat nih? Kan kita suruh datang jam 9, masa datang jam 10? Saya mau tanya, bener apa salah yang ngomong begitu? Salah, kenapa salah? Tanya dulu, kenapa datangnya jam 10? Apa sakit mungkin, apa macet tuh, ya. Dan kita baik sangka dulu sama orang. Apalagi sama ulama, jangan sampai kita menyalahkan ulama, berkurang cinta kita sama ulama, sampai kita gedeg sama ulama, nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Kalau kita nggak tahu tanya aja gitu ya. Yang 18. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka dari ulama, man qala li syaikhihi, siapa orang yang berbicara kepada gurunya. 5 lam yuflih abadan. Siapa orang yang bicara sama gurunya, kenapa guru? Bilang kenapa doang. Lam yuflih abadan, kagak bakal sukses selama-lamanya. Saya suruh di Firman malam Rebo ngaji, man. Kata Firman, emang kenapa Ustaz? Ya nggak bakal sukses ente. Ya Hamdi, puasa Hamdi. Kenapa Ustaz kok suruh puasa? Nggak bakal sukses. Udah kerjain aja udah. Ya. Kecuali saya suruh nyolong kali. Hamdi nyolong di Alfamart. Baru nanya dah. Kan suruhnya baik gak? Baik, kalau disuruh nggak usah pakai tanya kenapa, udah Bismillah aja. Ya. Zidan, besok nikah ya. Nah, langsung nikah besok. Ini bercanda nih, bercanda ini, bukan perintah, bukan. Taruh di beneran lagi. Pulang dia, ya kayaknya Jidan kayak harus nikah nih. Emang kenapa Jidan? Malam Ustaz Paras nyuruh nikah gitu. Ada rekamannya loh, ada rekamannya ya, dipotong. Minta potongin sama Hamdi, Hamdi potongin dong. Diedit. Ya. Paham ya? Sama kita kayak ke dokter, makanya orang yang belajar kepada guru itu jadikanlah dirinya ibarat mayit di hadapan yang mandiin. Udah, diam aja udah. Mau dipelintir sono, mau dipelintir sini, diangkat sono, diangkat sini, perutnya, ditekan perutnya, dibersihin dah semua, dia diam aja udah. Iya aja udah, iya. Akmal, ente nggak usah kuliah mal, ngaji aja, siap Ustaz, nggak usah. Tapi kan ya nggak bakal sukses dah. Udah tapi udah, ego kita. Ya. Emang yang kita cari apa sih? Ilmu. Emang enak punya ilmu nggak berkah? Ente punya ilmu ijazah titel udah SMP, SMA, S, udah S-nya berat tuh semua sampai dingin tuh orang. Udah M. La yanfa. Kalau nggak ada manfaatnya tuh ilmu, maka percuma ente habisin duit berjuta-juta. Maka orang yang ngerti, orang yang paham akan mencari hakikat ilmu, yaitu kemanfaatannya. Gitu. Percuma ilmu banyak tapi nggak manfaat. Kalau guru bilang udah nggak usah kuliah, ngapain kuliah? Kalau guru bilang kuliah, jangan pakai mikir duit dari mana, kuliah aja. Kata guru kuliah, ya, cuman jangan yang high class juga kuliahnya, mikir-mikir gitu. Suruh guru kuliah di BINUS. Itu BINUS itu bimbingan wanus itu. Kuliah di BINUS, bayarannya juga mahal banget. Ya yang logis dah, kuliahnya di mana? Oh, Unindra situ. Tuh nggak BSI, kampus juta umat ya kan? Ya. Iya, paham nggak? Ada orang dagang sambil ngaji. Dagang sambil ngaji, alhamdulillah ada untungnya. Kata dia gini, nih gua kalau ngaji aja untung segini, gimana gua nggak ngaji? Dia nggak ngaji, dagang aja. Rezekinya kagak untung. Dagangannya malah bangkrut. Datang ke kiainya, kiai,
kemarin maafin saya nggak ngaji-ngaji. Emang kenapa? Waktu ngaji mah antum, kepikiran saya gini, gua ngaji ame dagang aja, untung gua udah lumayan. Gimana gua nggak ngaji, gua dagang aja, pasti gedean lagi nih untungnya. Karena kan full-fullan kerjanya. Malah rugi kiai. Tuh, apa kata kiainya? Ente sih rezeki itu kadang datang bukan sebab ente kerja. Rezeki kadang datang sebab kita ibadah, sebab kita taklim, nuntut ilmu. Bahkan Allah kasih rezeki khusus buat yang nyari ilmu. Kemarin ente untung karena ente kerja sambil ngaji. Sekarang ente bangkrut karena ente ninggalin ngaji. Makanya orang kalau pengen untung, pengen berkah, kerja sambil ibadah, kerja sambil ngaji. Karena yang ngasih rezeki siapa? Bukan bos kita. Salah besar tuh orang ninggalin akhirat demi dunia. Tuh, makanya saya bilang, ente yang kuliah menangin guru ente. Kuliah cuman gelar gitu. Saya pernah nggak ikut UAS ya. Cuman lantaran suruh gantiin ke guru ngajar gitu. Mana ngajari masjid ya, ngajarnya. Memang guru kita sangat berharap kita yang ngajar. Saya tinggal UAS. Subhanallah. Besoknya saya minta sama dosen, Pak bisa gak saya remedial UAS? Kemarin gak bisa ikut UAS. Oh bisa. Saya kerjain 15 menit selesai, langsung ngerjain UAS yang kedua. Tuh, kelar. Ya. Paham? Lulus. Ya. Itulah hakikat begitu. Orang tua ame kerjaan. Orang tua lah orang kita kerja. Kerja gak kira-kira? Gak usah kerja, ngapain? Ya. Dunia kita dapat, akhirat kita gak dapat. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Makanya yang saya bilang nih, ilmu di kampus, ilmu di pengajian, mana kita duluin? Pengajian kita. Mana mau dosen kita ngajar begini? Yang ngaji orang-orang begini nih, recehan-recehan nih. Dosen mau ngajar kenapa nih? Yang penting bayaran lancar, gue baca nih, lo baca nih, slide tuh, lo baca aja, lo baca. Kita kan belajar kan pengennya kan dijelasin dosen, betul? Baru masuk kuliah suruh apaan? Presentasi. Yang ngomong siapa? Murid. Yang jelasin siapa? Mahasiswa. Dosennya ngapain? Dosennya cuma wallahu alam. Yaudah, kita tutup kajian kita selesai. Coba kita ame guru kita ame bebusa ngomong. Ya. Panjang ngomong sejam tuh. Kalau seandainya dibayar, ya. Bayaran mana yang lebih besar? Guru apa dosen gitu? Guru. Tuh. Jelas? Paham Hamdi? Nah itu. Ya. Makanya kembali lagi, ya jangan tanya kenapa dah guru. Ikutin aja udah. Ya. Paham ya? Isan kawin ame Alpiah. Waduh. Gimana Sat nggak salah Sat nih. Bismillah Isan, Bismillah. Iya. Yeah. Ada yang jerabot, Adam jerabot ada. Kenapa nggak saya Ustaz? Ada. Udah jangan pikir udah. Makanya kan beda santri bukan santri. Makanya ada orang santri tapi bukan santri. Ya, dia santri tapi bukan santri. Kenapa? Disuruh pakai entar-entaran. Disuruh pakai, kenapa Ustaz? Mikir-mikir, nggak usah mikir. Kalau guru nyuruh bener. Nah, kadang kan guru suka bercanda ya. Bedain nih bercanda sama serius ya. Akmal nikah sama dia, aneh bercanda gitu, jangan diseriusin. Kalau antum bener ragu mana? Serius Ustaz nih, serius Akmal, Fadol, siap Ustaz, begitu dah. Ya. Jelas paham ya? Itu baru santri. Makanya kalau dijawab begitu. Semua santriwati yang mana aja kalau kayak udah bilang kamu nikah sama ini, udah nikah, nggak pakai. Ya Ustaz kayaknya saya belum siap dah kayaknya tuh. Padahal emang aja lakinya jelek gitu. Jangan lihat mukanya. Ya, mukanya jelek, on the real cakep. Tuh ya. Mesinnya 300 cc. Kuat tanjakan gitu. Awet segala musim kan begitu. Percuma ganteng, cakep, putih kayak opa-opa Korea, percuma. Duitnya nggak ada, ngaji nggak bisa, tahlil kagak bisa, baca kitab nggak bisa. Mending yang mukanya hitam, jelek, ya rambutnya kayak kismis kan ya kemarin.
Itu sebenarnya ngomongin orang-orang negro ya. Tapi baca Qur'annya cakep tuh, Masya Allah. Kan dulu pernah dikisahkan ada salah seorang ya sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Itu persis yang saya gambarin tadi. Orangnya ya secara fisikly sangat-sangat kurang. Seandainya orang ya ngelihat dia nggak bakal diangkat jadi mantu dah dia. Satu saat nanya ke Rasul, ya Rasul, saya pengen nikah ya Rasulullah. Ya udah, datengin rumah si fulan, dia punya anak perawan, kirim salam dari aneh. Datangnya orang ya yang tampangnya kurang, duitnya kurang, maaf ya. Tampangnya kurang, duitnya kurang, datang ke rumah si fulan atas rekomendasi dari Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Ada apa ya? Begini Pak, saya pengen ngelamar anak Bapak jadi istri saya. Tadi Rasul nyuruh saya ke sini, katanya nyuruh nikahin anak Bapak katanya. Nah ini Bapak ngelihat, ya Allah, ini calon mantu begini amat ini. Dia tahu, dia kenal orangnya, duitnya kagak, tampang kagak. Kalau mungkin tampang kagak, duitnya ada kan mending nih ya. Ini tampang kagak, duit kagak. Alasan lah bapaknya karena nolak, pengen nolak nih. Alasan, bentar ya, saya tanya anak saya dulu. Saya nggak enak kalau anak saya nggak setuju gitu. Padahal dalam Islam boleh nggak anak perawan ini nikahin langsung? Boleh. Karena pengen nolak nih, nanya anaknya, pura-pura nanya anak, bener pas ke belakang. Nak, kamu mau nikah sama dia? Mau ya, mau ya. Lah kok mau? Emang udah lihat? Belum ya? Kok mau aja? Tadi dibilang katanya Rasul kirim salam, Rasul yang nyuruh dia nikah sama saya, maka saya mau ya. Tuh. Karena Rasul sudah nyuruh, saya mau. Lihat mukanya belum? Belum ya. Tapi kan tadi dibilang Rasul yang nyuruh. Saya mah apa kata Rasul aja, kalau Rasul suruh saya nikah pasti baik. Tuh. Itu namanya nikah jadi. Tuh. Berani begitu. Nah. Makanya itu jangan takut mau kawin, jangan takut. Ya sabar rumah Pak Haji ini, Pak Haji mampirnya Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji ada perawan enggak? Hari ini mana emang apa? Saya mau ngelamar Pak Haji. Emang bener aja lo punya apaan? Gak punya bapaan Pak Haji, dilemparin bangku. Lu gak punya. Kalau begitu kan kurang. Minimal. Lu emang punya apaan? Iya Pak Haji, emang saya gak punya apaan Pak Haji. Cuman hafalan 30 juz doang Pak Haji. Iya salam tuh. Coba baca Qul huwallahu ahad. Itu mah juz 30 tong. Kan 30 juz. Itu juz 30. Minimal kan kita punya ilmu. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu falyuzawwijuhu." Kalau datang kepada kalian orang yang kalian redoi, agama dan akhlaknya, dua ya. Agamanya cakep, akhlaknya cakep, udah kawinin, gak usah pakai mikir begitu. Itu kata Nabi. Ya, kita ngaca nih kalau kita datang ke rumah orang, duit kagak, tampang kagak, ilmu kagak, akhlak kagak ya. Melamar jam 11 malam. Assalamualaikum. Enggak punya akhlak tuh orang. Yang begini mah tinggalin aja udah. Paham ya? Kita harus punya nilai nih para laki-laki tuh. Ya, yang perempuan harus punya apa? Nilai. Apa nilainya perempuan? Akhlak, malu, itu nilai perempuan. Jangan kita sebagai perempuan ya nge-DM laki. Ada perempuan gitu. Pas buka Instagram saya, Assalamualaikum Ustadz. Ya. Tolong dong Ustadz carikan suami yang kayak Ustadz, ya. Maksudnya apaan ini? Ini kode ini. Paham ya? Perempuan kudu punya rasa malu, ya. Apalagi zaman-zaman sekarang nih anak perempuan SMP, SMA. Kalau zaman saya dulu, laki-laki yang agresif dulu. Laki-laki yang minta kenalan, laki-laki yang minta nomor HP, tuh. Laki-laki yang nyamper. Kalau sekarang enggak. Perempuan yang agresif, tuh. Ya. Maka kata emak saya dulu, ada perempuan datang ke rumah saya, nyamper saya perempuan. Kata emak saya gini, gak usah main sama dia, Res. Perempuan gak bener tuh. Saya kan anak polos dulu kan, belum kenal dunia dulu. Ah enggak, orangnya baik, begitu.
Kemarin bagi coki-coki begitu. Tahu gak coki-coki? Enggak, orang baik deh kata saya. Bener aja. Setelah seminggu ya, saya kenal dia, bener dia ternyata cabai-cabean. Emak lebih kuat perasaannya tuh. Paham nggak? Makanya nilainya perempuan itu terdapat pada apa? Malu. Ayo perempuan, jaga malunya itu ya. Paham ya? Jadi jangan suka DM laki. Nggak ada bunga yang datang kepada kumbang, tapi kumbanglah yang datang kepada kalian bunganya. Mereka lari hijau. Pede banget kumbang itu. Lari hijau. Nempel toka itu nempel. Kalau yang berakhlak, kalau yang ilmunya ada baru kumbang gitu. Ini lari hijau ini. Kau canda ya. Kumbang. Kita apa namanya kebo-keboan. Yang kalau yang laki nilainya apa? Yang laki nilainya apa? Harta, akhlak, ilmu tuh yang paling tinggi. Ya. Jadi kita kalau mau nikahin orang enak, walaupun nggak punya duit, punya bergening kita punya nilai. Yang tadi saya bilang, ya. Nama ente siapa ya? Mau 3 orang mau apa? Mau ngelamar anak kiai, ya. Nama ente siapa? Namanya aneh. Apa namanya? Namanya aneh ini apa? Namanya lupa ya. Namanya aneh Palak. Oh Palak, baca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wah, yang kedua nama ente siapa? Namanya aneh Anas kiai. Oh baca surat Anas. Yang sebelah keringat dingin. Nama ente siapa? Wow, nama saya Imron kiai. Tapi biasa dipanggil Kulhu. Gitu. Jadi kan jangan main anak, jangan Imron, gak center kalau lagi lamaran ditanya. Baca Imron panjang ya. Tuh. Untung biasa dipanggil Kulhu dia. Gitu ya. Jadi harus punya apa ya? Nilai. Wa kana Abu Hanifah, dulu Abu Hanifah yaqulu pernah berkata, "Ma shallaitu sholatan mundu mata Muhammad." Aku tidak pernah melaksanakan sholat sejak meninggal guruku yang bernama Imam Muhammad, illa istaghfartu lahu ma'a walidayya, kecuali aneh senantiasa bacain istighfar buat guru aneh ame orang tua aneh. Tuh. Doain guru kita. Ya. Bacain istighfar buat guru kita. Ya. Ingat, enggak ada guru yang sempurna. Ya. Enggak ada guru yang sempurna. Pasti guru juga pernah melakukan kesalahan. Makanya bacain doa, ya Allah panjangin umur guru aneh, sehatkan badan guru aneh, ampuni dosa-dosanya ya Allah, insya Allah ente dapat berkah ilmunya itu. Ini yang dikerjakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal sama Imam Syafi'i. Tiap saban kali sholat Imam Ahmad doain Imam Syafi'i, ya Allah panjangin umur guru aneh ya Allah, sehatin badannya ya Allah, berkahi ilmunya ya Allah. Doa terus sampai anaknya penasaran, tiap hari didoain ame orang tuanya. Ya, kira-kira guru ayah kayak apa sih? Ngomong nih sama ayahnya, ayah heran sama ayah, kok tiap hari doain Imam Syafi'i mulu? Imam Syafi'i kayak gimana sih orangnya, penasaran. Karena tiap hari apa? Doain. Kata ayahnya, wahai anakku, asy-Syafi'i kasyifa kal'afiyah fil badan. Wahai anakku, Imam Syafi'i itu kayak kesehatan bagi badan. Ya, wa kasyamsi lid dunya, seperti matahari bagi dunia. Artinya sangat berharga. Ya. Orang punya badan tapi sakit, sempurna nggak? Enggak. Maka sempurnanya dengan apa? Sehat. Orang ada dunia nggak punya matahari, sempurna nggak? Nah, makanya sebegitulah pentingnya guru ayah bagi ayah tuh. Akhirnya ini minta tolong dong ya, undang sekali-kali ke sini. Diundanglah Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Singkat cerita yang pernah saya kisahkan, ya Imam Syafi'i nginep di situ, tidur, agak sholat malam. Bapaknya Imam Ahmad sholat malam baca Quran. Anaknya nanya, ya
Semalam ayah heran sama Imam Syafi'i, kok ayah baca Quran, sholat malam, Imam Syafi'i tiduran aja. Apa ini guru ayah yang hebat itu, yang ayah doain tiap hari? Imam Ahmad nggak susah namanya gurunya, tahu gurunya siapa, orang alim, wali min auliillah. Nanya, wahai imam, wahai guru, semalam kata anak aneh antum tiduran aja, antum ngapain guru? Gitu. Kata Imam Syafi'i, aneh semalam ketika aneh membaringkan badan aneh, terbukalah pikiran aneh untuk menyelesaikan 70 masalah umat yang belum diselesaikan oleh ulama-ulama. Dan ibadah yang bersifat pribadi, ya, itu kalah dengan ibadah yang bersifat sosial. Nah, ketika aneh sholat malam itu buat aneh pribadi, tapi kalau aneh mikirin umat itu ibadah sosial. Makanya semalaman ente mungkin bikin alat untuk kemaslahatan masyarakat, sampai begadang-gadang, nggak sempat sholat malam, itu lebih afdol. Ya, ente belajar semalaman hanya untuk ente dibutuhkan di masyarakat, itu lebih afdol ketimbang ente sholat malam. Nah, cuman jangan tinggalin banget, minimal 3 rakaat dah. Cuman sebagian malam kita gunakan buat baca buku, baca kitab. Kenapa? Ilmu kita dibutuhin umat. Ya, orang udah panggil kita ustadz, belajar yang banyak. Ya. Jangan sholat kebanyakan. Kenapa? Orang sholat kebanyakan buat dirinya. Ya. Ibadatul muta'addi afdalu min ibadatil lazim. Ibadah yang bersifat sosial lebih afdal daripada ibadah yang bersifat untuk pribadi itu. Wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu. Nah, aku mintain ampun buat orang yang aku belajar darinya ilmu atau orang yang aku ajarkan tuh. Jadi muridnya juga pun dimintain ampun sama gurunya. Ini perhatian seorang guru sama murid. Makanya biasain tuh kita nanti kalau itu jadi guru tuh bacain murid ente itu Fatihah, tuh Al-Fatihah ila ruhi Isa Nur Fauzi, ila ruhi Azmi Zuhdi itu, wa ila almarhum Bayu. Bacain Fatihah ila ruhi nggak apa-apa, kan keruhnya, ya. Kecuali saya sebut almarhum kali. Al-Fatihah ila ruhi Ihsan boleh, ente bacaan aneh boleh, asal jangan apa almarhum Ustaz Al-Farisi. Jelas? Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, hakul muallim wal mursyid akad min haqqil walid. Hak seorang guru, tulis. Hak seorang guru dan seorang mursyid lebih besar daripada hak seorang orang tua. Ya. Hak guru, hak mursyid lebih besar daripada hak seorang orang tua. Tuh. Apa alasannya? Li'annal walid yahfaz al-walad min afati umurid dunya. Karena seorang orang tua menjaga anaknya daripada kerusakan penyakit perkara-perkara dunia. Sedangkan guru dan mursyid yahfaduhu menjaganya bi ta'limihi dengan pengajarannya mimma yadurruhu fi akhiratihi wa ma'adih, terhadap apa-apa yang membahayakannya dalam urusan akhirat dan tempat kembalinya. Ya. Orang tua ya ame guru tinggian mana? Tinggian mana? Guru. Kenapa? Orang tua nurunin kita dari alam roh yang tinggi ke alam dunia, kan jadi rendah gitu. Nah, sedangkan guru mengangkat kita dari alam dunia kepada Allah, tinggi lagi. Jadi yang jatuhin kita siapa? Orang tua. Yang naikin kita siapa? Pantas guru dimuliakan. Orang tua yang jagain kita perkara dunianya, ya. Tapi guru yang jagain kita perkara akhiratnya. Tinggian mana, dunia apa akhirat? Akhirat. Kadang kalau orang tua bangunin kerja, dibangunin, subuh dibiarin, ya. Ada orang, nah bangun, kola dibangunin. Kalau libur dah, dibangunin nggak subuh? Sayangan mana? Kalau guru enggak, kalau guru mikirin subuh, lo biarin belangsak dunia nggak apa-apa, lo jadi gembel nggak apa-apa, asal di akhirat jangan jadi gembel tuh guru, ya. Yarin jadi gembel di dunia nggak apa-apa, asal jangan jadi gembel di mana? Akhirat. Yarin susah di dunia nggak apa-apa, jangan susah di mana? Akhirat. Tuh guru begitu mikirnya, ya. Makanya saya sama santri-santri semua bodo amat, nggak usah kuliah nggak apa-apa, ya. Kenapa nggak usah kuliah? Kenapa? Jangan sampai ente tinggalkan ilmu.
Karena saya lihat banyak sekali ulama-ulama besar nggak kuliah. Ya, ulama-ulama ikhlas nggak kuliah. Habib Umar kuliah di mana Habib Umar? Habib Mundir sekolah di mana? Ya. Habib Hasan. Ulama-ulama yang kita kenal besar nih, nggak ada yang sekolah. Ya. Justru kadang-kadang penghambat kita adalah sekolah kita. Orang bertitel, gara-gara punya titel yang ada sebut, marah dia. Wah, Al-Mukarram, Ustadz Ahmad Al-Farisi. Wah, nggak ada SAG-nya tuh. Besok ngambek udah ngajar lagi. Lah, yang lain titel sebut Ustadz Bayu, Dokter Andes, Haji, Ustadz Isan doang. Wah, kan yang kuliah gua. Wah, marah. Makanya boleh-boleh aja. Ente taruh gelar akademik, tapi jangan anggap tuh gelar. Karena hakikat ilmu kita yang tahu. Apakah seorang sarjana agama pasti ahli agama? Hah? Apakah sarjana agama pasti ahli agama? Apakah master agama ahli agama? Belum tentu. Nipu orang nggak namanya. Makanya banyak orang penipu begitu. Dia sarjana agama, nggak ngerti agama, penipu namanya. Buang tuh gelar. Ya. Pernah ada kejadian, ada seorang hafidz, hafal Quran, masuk Lipia, ditanya gurunya, ya, siapa di antara kalian yang hafiz Quran? Tunjuk, saya, beberapa orang tunjuk. Gurunya ngetes, terusin hafal ayat ini. Nasi itu ya Ustad, unsi itu ya Ustad. Ente kalau nggak hafal, ya jangan ngaku apa? Yang boleh ngaku hafiz Quran hanya orang yang kalau ditanya ayat pasti tahu. Kalau pernah hafal beda sama hafal. Ya, ada orang belajar hafal Quran 8 bulan kelar tuh 30 juz. Hafal semua. Caranya gini. Bulan pertama hafalan, store udah buang. Bulan kedua hafal, dites, hafal, buang. Jadi nggak dimurojaah sama dia. Tapi udah kelar bener, gurunya ngecek, udah hafal nih. Ketika setelah 30 juz, karena yang pertama nggak dimurojaah, lupa nggak? Lupa. Akhirnya apa? 30 juz lewat, bener hafal, dites nggak hafal. Tuh yang begitu banyak sekarang. Makanya hafiz Quran nggak menjamin dia hafal Al-Quran. Gelar sarjana agama nggak menjamin dia ahli agama. Maka jangan kita bohong-bohongin orang. Udah bener-bener kalau bisa. Ketika kita menyandang gelar sarjana agama, pastikan diri kita ahli agama. Pelajari terus agama. Malu kalau pakai gelar agama tapi nggak ngerti agama. Ya. Sarjana tafsir tapi nggak ngerti tafsir. Malu kita. Makanya kembali lagi, ingat intinya belajar tuh nggak kenal tempat, nggak kenal waktu. Jangan kita kira kalau kita sudah S1 selesai dapat ijazah sarjana bahasa Arab, sarjana tafsir, udah nggak lagi belajar lagi. Salah. Kebanyakan orang begitu. Kelar nih rapi nih sarjana agama, udah nggak belajar lagi. Ini kesalahan orang. Ya. Makanya belajar minal mahdi. Negara mencanangkan program belajar 12 tahun. Negara. Tapi Islam mencanangkan program belajar minal mahdi ilallah. Jadi saya mau tanya hebatan mana programnya? Negara apa Islam? Kenapa? Seumur hidup. Nah itulah ya. Kita harus bangga punya ajaran Islam ya. Jangan sampai kita lebih gemar dan senang dengan ya ilmu-ilmu asing. Na'udzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita semua yang ngaji malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ilmu kita bertambah, Allah jadikan rasa takut kita bertambah, amal kita bertambah. Allah tambahkan kecintaan kita bertambah, juga Allah tambahkan keikhlasan kita. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana babal khair واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا من نال باكتساب منا بالمصطفى سولي نهضى بكل سولي صلى عليه عد الحبيب وآله والصحبي عداد الضاش صحبي والحمد لله في البادي والتنهي والحمد لله في البادي والتنهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.